Tanggal 5 Juni 2026, seperti biasa kita mendapatkan isyaroh dari alam ya. Nih aku tik bunga. Tanggal 5 Juni 2026, malam Jumat. Aku arep metik sesuatu sing aku ndak ngerti. Diring. Nih, aku metik iki ya. Kok artinya apa saya ndak tahu. Aku metik ini. Gila, simbol seperti merah delima. Aku punya merah delima. Kecil-kecil keroto merah delima. Nanti kita pecahkan bareng semua. Oh, apa ini maksudnya? Seperti ini, jadi kita mendapatkan isyaroh langsung dari alam melalui isyarohnya dari alam ya, kita dapatnya ya dari tanaman ranting daun pohon kering kayak gitu. Makanya kalau yang dibilang aku mengumpulkan daun ranting pohon kering ya memang benar. Aku mau ngambil ranting-ranting, daun-daun, batu kayak gitu, dan sebagian kita bawa pulang sebagai kunci dan kita bacalah di situ, kan begitu. Bukan asal bawa aja. Di situ ada pesan-pesan, ada simbol-simbol yang kita pecahkan, nanti kita uraikan akan menjadi suatu isyarat, petunjuk, dan kesimpulan. Begitu. Ini video selanjutnya. Oh, iki maksudnya saudara. Iki lek nenggene ayam itu seperti telur uritan. Iki maksudnya apa? Tapi iki lek kan seperti merah delima lek pusaka. Simbol dari merah delima. Aku sebut kena ngene simbol anting. Apa maksudnya iki? Iki lek ngene seperti anggur, kehamilan anggur. Maksudnya ki telur, ovum. Ya, ndak gampang kita memecahkan isyarat itu, ndak gampang. Jadi kesimpulan kita untuk ini yang pertama tadi adalah seperti merah delima ya. Jadi ini menuju atau menunjuk ke merah delima itu kan pada kalau batu permata merah kan begitu. Perhiasan tadi aku sebut di situ seperti anting. Satu mengarah kepada perhiasan atau batu mutiara merah delima ya. Kemudian yang kedua itu mengarah kepada sel telur atau ovum. Jadi di manakah sel telurnya alam semesta jagat gede dan sel telurnya manusia, kunci ya. Kunci sel telurnya manusia atau jagat alit ya. Jadi ada dua arti atau dua makna ya. Kemudian nih, oh ini aku foto. Nih, kayak gini kita pecahkan di grupnya kita ya. Grupnya itu cuma aku sama adikku aja yang ada di lapangan, Mas Agus, dan satu adikku yang ada di Jakarta. Kemudian ini aku di dalam waktu yang bersamaan, aku juga memetik ini ya. Tapi aku waktu metiin nggak tak video. Nah ini maknanya apa? Untuk yang ini, aku bilang ini seperti anting, satu ya, perhiasan. Yang kedua ini seperti cakra. Yang ketiga ini seperti bintang. Juga seperti arah mata angin. Anting, bintang, cakra, saya bilang begitu. Ya, terus ini tak lempar di tak lempar di grup nih. Adikku kebetulan ini pas di bengkel mobil. Nah, ini ada seperti ini juga. Ada gambar itu. Kok sama pada dalam waktu yang bersamaan loh ya. Nah, ini videoku gini.
Aku metik meneh iki dapet iki. Iki nek ngene seperti giwang. Iki seperti bintang juga, simbol dari cakra. Apa maksudnya saudara? Jemuah ya. Ada 2, satu iki, yang satu iki. Iki mau metik ora tak video. Tapi barusan metik. Nih. Terus aku bilang sama Adi, lu kok sama simbol ini tadi loh. Ya ini kok sama. Nah, saya bilang gitu kan tuh. Terus adikku lagi di nisan mobilnya mogok. Terus di tembok ada gambar itu, kata adikku tuh ya, di tembok ada gambar itu. Nah, terus ya ini adik saya jawab, saya suruh tanya sama bengkelnya itu kan, coba tanya sama bengkelnya apa maksudnya. Terus dia adikku ngomong itu arah mata angin. Nah, terus aku tadi mau di telinga memang ada kata arah, cuma enggak tak bilang di situ. Ada kompas ya, gitu loh. Jadi segala penjuru. Jadi ini kesimpulannya kunci arah. Lah, terus saya bilang, loh, lah masa alam semesta itu ada kunci arahnya. Nah, berarti bumi ini arahnya paten, saya bilang begitu ya. Apakah arah bumi ini sekarang sudah tidak sempurna ya, meleset gitu loh. Maksudnya itu. Nah, ini aku cari di Google. Arah alam semesta itu tidak memiliki titik pusat atau batas absolut karena ruang itu sendiri terus mengembang ke segala arah sejak peristiwa Big Bang. Jadi kita ini isyaratnya ke arah ilmu pengetahuan atau ilmu teknologi di masa lampau atau awal peradaban manusia ya, yang hilang ya diterjang badai. Itu kalau itu kan kisahnya kapal Nuh atau kisahnya penghancuran dunia ya, Atlantis Lemuria kayak gitu ya, awal peradaban manusia. Jadi ini ada simbol kunci arah atau waktu, kunci arah atau kompas gitu ya. Nah ini ada apa ini? Ini aku lihat YouTube tentang awal penciptaan manusia ya, kisah Anunnaki. Kemudian ini tentang Pak Karno. Sudah, jadi ini kesimpulannya di manakah kunci arah? Jadi ada 2 tadi ya. Yang satu itu tentang merah delima. Merah delima adalah simbol perhiasan. Kemudian simbol ovum atau sel telur, kunci ovum atau sel telur. Dan yang ketiga ada kunci arah atau kompas ya. Nah ini tak simbolkan di sini, kunci arah, kunci sel telur, wanita, kunci berkas-berkas ya, kita dapat isyarat berkas-berkas belum kita ambil. Kesimpulan kunci kaos dan kaos kakinya Pak Karno itu ada simbol sendiri nanti. Tapi tidak saya upload itu videonya ya, penelusuran kita karena sangat sensitif. Jadi kita privasi untuk video isyarat tentang kaos kaki dan kaosnya Pak Karno ya. Nah ini apa ini? Nah ini pas pada saat aku dapat isyarat kunci arah, simbol arah, lah ini kok HP ku gini nih tiba-tiba. Ndak sengaja, moro-moro HP ku yo kedudul metu kompase iki piye karepe iki ha? Aku gak ngerti loh HP ku. Ya Allah, Gusti sumpah yakin demi Allah. Ndak ngerti loh aku. Moro metu kompase ngene. Iki piye karepe iki? Aku ndak pernah loh ngene iki. Jadi secara tidak sengaja HP saya itu kepencet atau gimana, ki kok arah atau kompas gitu loh. Ini ya gini ini, jadi di klop-klop nih, ya yang klop-klop nih ya bukan kita ya. Secara nyata ada kayak gini, ada kompas di HP saya, ngono loh. Ya saya upload lah di situ. Iki apa iki? Iki tentang kacamatanya Pak Karno. Nah, ini tentang kacamata Pak Karno nanti sama bukunya Campah Brawijaya. Ini tak urai sendiri. Jadi ini kunci arah ya. Ini videonya tentang pengambilan kunci arah, kemudian kunci sel telur atau ovum, dan kunci batu mutiara atau titipan harta amanah ya,
harta alam semesta, harta leluhur ya berupa batu mutiara. Ya, tapi mutiara apa kan di sini? Tapi bukan mutiara merah ya. Di videonya di sini ya. Kita mendapatkan isyarah sudah kita bahas di grup, yaitu tentang kunci arah. Kita dikasih kunci arah itu sih kronologi ini bagaimana tentang arah ya kita tidak begitu tahu ya Bu ya, teknologi di masa lampau. Yang jelas ini dekat dengan kompas ya. Nah ini kita berada di sebuah gunung, di mana gunung ini itu dilingkari jalan. Ya, jadi gunung ini berada di tengah-tengah putaran jalan. Nah, ini menyimpulkan adalah poros. Nah, apa hubungannya dengan arah? Ya, ini kalau di kompas ini, ya ini adalah pusat atau porosnya jarum kompas, porosnya arah. Nah, jadi porosnya arah itu ada di sini, di gunung ini. Makanya kenapa gunung ini dilingkari jalanan. Ya, jadi ini adalah leluhur ini tidak dapat bicara, jadi memberikan kita simbol gunung yang dilingkari jalan. Itu kan satu melingkar itu kan juga menyerupai kompas ya. Kompas itu kan melingkar 360 derajat kan. Kemudian ada gunungnya. Gunung itu kan berdekatan titik di situ, titik di dalam kompas, lingkaran kompas dulu yang tengah itu porosi kompas. Jadi gunung ini ada kunci porosnya arah atau sumber dari arah alam semesta atau kompas ya. Kita akan mengambil kunci kompas atau arah ada di mana. Juga kunci nih kono, kuncinya juga sih kunci. Boleh apa? Ngono kan apik kan. Mungkin itu deh, kayak piramid kali gunung gue. Jadi gue struktur kompas. Iki bangunan apa ngono gue kependem kono. Bangunan kompas tuh mangke lho. Pendem ning kono. Nungguin. Kayak jam kompas iki lho. Nek garis itu terus. Iki to. Strip gitu untuk nadalah kuwi apa nek gak garis. Garis penunjuk iku. Jadi batu iki seperti kompas, jam kompas. Makanya gue ono street garis garis penunjuk iku. Garis penunjuk arah wi. Terus zoom nih, titik nih. Gue minggir jalan gue medun. Aku kulis nang ngisor. Oh, mesti iki wis kunci kok, wis kena kok. Wis, tanda tangan. Kunci kompas sudah kita ambil ya. Wis tanda tangan yang waktu iki lho, terus. Untuk tengah. Ya. Iki apa terus? Iki lincip ngono kaya apa iki? Paling kupingku besusu apa terus? Besusu apa? Ini telingaku aneh kata besusu. Masa susu? Kunci. Lah, iki keneng kupingku besusu lah, susu iki susu. Jalan muter apa itu jalan juga sesuatu tuh kuwi? Apa hubungannya sampai kompas? Cewek kompas cewek. Iki ana kunci susu. Lho, omong. Lho. Waduh ae mbek kuwi. Cio. Terus lalu iki ning pinggir ngene lho. Ning ngiyup lah ngono. Iki susu lho. Tangan lapisan 105 pisan iki kunci besusu. So apa, Bang? Apa? Gila. Ate lah menguting ki. Iki ning bagian luar apa kidul? Iki nang bagian etane aku. Ya apa nih, apa menaik. Gila, muter. Terang. Jangan-jangan uritan terus. Ibu telur terus. Lalu, berundul wi.
Jangan-jangan iki uritan terus, telur terus. Sel telur. Sel telur terus iki terus. Lah makanya telur kaya ndok. Simbol dari telur. Telur. Kan teletok. Telur ibu bumi, telur alam semesta. Terus telur kok tanda tangan ono istilah telur kok ono susu ono telur ovum misal telur uritan perundulan iki juga apa iki itu kuncinya kuwi to tapi oleh pusaka oleh kompas oleh sel telur oleh susu. Ini seorang wanita duduk. Kayak patung wong ini lungguh seorang ya. wanita tua duduk. Lah kaya wong lungguh ngono iki. Iya, seorang wanita tua duduk. Seorang wanita tua duduk iku. Terus balik belok. Baliknya. Ikilah simbol kaya vagina terus. Hah? Iki lah simbol kaya vagina sih, Dus. Iki to, gedhe iki. Wanita, kuwi kan simbol kaya vagina, kuwi sing tengah bolongan iki kan bolongan vagina alat kelamin. Taruh kono. Cling. Oke. Apa sih? Balik itu bilang. Biji. Padha ae lho pengono kuwi apa iki? Ya cupu sembarang apa to kok iso. Iki gabungan. Ya apa tadi aku? Kalung. Alah kalung. Iki bandul kalung. Kalung karo bandule. Tapi biji-biji kalung. Ini kita dapatkan simbol titipan harta kalung beserta bandulnya. Karena itu biji-bijian itu biji-biji kalung itu perhiasan kalung. Salah. Dura terus, dure. Nah, iki kok kayak pintu terus aku pertama aku roh pintu lho, terus. Iki kayak pintu terus iki loro. Ini sampai atas. Ini aku melihat seperti pintu ya, pintu masuk. Ya, itu pintu masuk kemana saya kurang tahu, tapi ini ada pintu masuk. Nah, kemudian kita dapatkan kalung. Kalung ganang kan langsung lubang ganang lah kayak pintu masuk sih, terus. Heeh. Kalung memang delok. Nah, kalung ini tadi. Nah, terus gue kan di dalam kotaan, di dalam lingkaran kalung itu ada pintu kan? Ikut gambar pintu bukan? Iya. Ada gambar pintu di situ. Nah, terus kalung ini tadi belakangnya kan lubang, lubang. Belakangnya lubang kan? Belakangnya liontin gitu. Nah, itu kan lubang. Bila saya tok noneh. Wih lo, pintumu wih. Nah, jadi, itu ada pintu. Ya, kalung, perhiasan kalung. Rodok tengah menteluk. Nah, terus ini tadi kan aku ngomong ada lubangnya kan itu. Nah, jadi aku pertama kan, sing gene kae manggan, sing pohon-pohon kemang kan lah seperti pintu. Aslinya kemang. Nah, terus ini kita dapatkan seorang perempuan duduk dan seperti lubang vagina kan mending ngono. Nah, terus dari ngono kita ambil lagi itu seperti biji-bijian kalung. Nah, jadi ini ada titipan perhiasan kalung dan menyimbolkan pintu. Itu ada kotaan itu maknanya pintu. Nah, tapi di sana itu pintu, simbol dari pintu. Kemudian
apa kuwi bandulnya kalung dulu. Bandulnya kalung. Nah, itu tadi ada sebuah lubang yang menyerupai vagina. Deloken. Nah, ini adalah juga simbol pintu. Jadi, di dalam bandul ini atau bandul ini itu adalah merupakan sebuah kunci. Ada sebuah kunci di situ untuk membuka pintu tadi. Pintu ki mau. Kene mau Pintu ya. kui simbol pintu adalah untuk membuka pintu tersebut. Nah, ini pintu apa? Pintu opo iki? Jadi kalung itu tadi ada bandulnya, di mana bandul tersebut itu digunakan ada sesuatu untuk membuka pintu. Nah, itu kan ada lubang itu yang seperti lubang kunci toh. Terlalu dulu toh. Untuk bawah lah, itu kan seperti lubang kunci. Iku, lah itu lubang kunci. Saiki golek ono nenggon pintu kae mau. Sing pintu kae mau sing kena dileboni kunci iki. Yang bisa dimasukkan kunci gue. Jadi kita dapatkan simbol kalung ya, perhiasan kalung di mana di situ ada bandul kalungnya berisi sebuah kunci untuk membuka pintu tersebut. Gunung iki pintu apa di dalam di sini kita dapatkan apa? Aku jawab. Iki lho terus. Iki bener iku apa iku? Lah iku apa iku? Nah, ada simbol aja. Ini simbol kita membuka kuwi. Saiki puter 3 kali putaran. Kita buka kuncinya. Yo. Ke kanan. Kita masukkan kunci ya. Ke kanan. 1, 2, 3. Disaksikan alam semesta leluhur dan semua. Kita sudah membuka kunci pintu. Oke, 1, 2, 3. Terus tanda tangan serah terima sekalian. Kita lihat apa yang kita buka. Yo. Sudah kita buka ya. Wes saiki taruhan gue mau kalung gue mau. Terus awakmu njupuk sesuatu apa sebenarnya yang ada di dalam kono gue deh. Nah, itu kalung gue kan biji-bijian. Jadi itu biji kalung ya. Yo. Terjemahannya ngono tadi, oke. Sudah kita buka kuncinya. Saiki gudang gue mak isinya apa? Selain kompas. Selain kompasnya alam semesta. Nah, jadi ini hartanya disimpan di dalam pintu tersebut, di balik pintu tersebut. Ayo ndang. Biji biru gitu. Jo. Iki. Mutiara biru. Mengandung mutiara biru itu blok. Selesai. Lagu itu kok sotek. Oh, dia kan tidak apa dulu. Mutiara biru, ada biji-bijian mutiara biru. Ini kesimpulannya, pertama kita mendapatkan sebuah pintu ya, ini seperti pintu masuk ya toh. Jadi 2 pohon ini menyimpulkan sebuah pintu masuk ke sana. Nah, pintu masuk apa? Nah, pertanyaannya kan gitu. Kita ambil sebuah batu tadi kan. Nah, batu tersebut itu menyerupai seperti wanita duduk. Yang kedua, batu tersebut itu ada lubangnya seperti lubang kunci atau lubang vagina. Aku sebut lubang vagina. Nah, setelah itu kita ambil lagi sebuah 2 ranting, di mana itu menyimpulkan biji-bijian ya, seperti biji-bijian. Dan setelah kita rangkai menjadi sebuah kalung, di mana di dalam kalung tersebut itu ada garis-garis sebuah pintu masuk. Ini kan ada apa nih ya? Nah, itu kan ada garis segi 4 yang menyerupai sebuah pintu masuk. Lalu ini tidak dapat bicara kan? Mau memberitahu kita dengan cara memberikan simbol ini untuk kita tarik kesimpulan. Ternyata tadi kan sudah ada pintu. Tadi 2 pohon tadi kan simbol pintu. Lah itu pintu yang dimaksud di dalam kotaan kalung ini. Lah untuk membuka pintu tersebut diperlukan sebuah kunci. Dan kunci tersebut ada di dalam bandul liontin ini, di mana di dalamnya itu ada sebuah yang aku bilang seperti vagina atau lubang kunci tadi mana terus. Nah, itu jadi leluhur itu menuntun kita bahwa di dalam batu liontin ini adalah ada kunci untuk membuka pintu tersebut. Kesimpulan yang ngono nanti di dalam pintu tersebut itu nanti ada biji-bijian. Setelah kita lakukan bukaan, tadi kita cari 1 lubang, setelah kita buka kita ambil 1 daun atau 1 tanaman yang ini biji-bijian warna biru. Berarti kesimpulannya di situ ada sebuah pintu
bu tambang, bu opo gunung tersebut di mana mengandung biji-bijian permata biru.